Jika engkau bertanya kepada mereka, ya, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Ya, itu ada di Quran beberapa kali. Oke. Jadi ahli kalam, ahli tauhid, ahli akidah yang kita sebut imam ahlu sunnah, mau singa aswaja, mau harimau aswaja, apalagi jangan sampai ada monyet aswaja, ya singa mau boleh, tapi jangan ngaum mulu. Yang nggak pantas dicakar jangan dicakar. Ini kadang teman sendiri dicakar, karena dia hidup hanya untuk berdebat, bukan untuk mengenal Allah yang dia perdebatkan. Nah, ada kelompok kedua, ini Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan, orang yang mengenal Allah tidak perlu dengan wujud alam, yang alam ini tidak ada bersama Allah. Aras alam, langit alam, gunung alam, matahari alam. Kalau kelompok pertama tadi, gimana cara membuktikan wujud Allah? Lihatlah langit, bumi, matahari, semuanya ada karena diadakan Allah. Ini ilmuwan ahli kalam. Kalau ahlus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Kolbu, dan semoga sahabat pendengar channel ini senantiasa mendapat ampunan Allah, diberkahi hidupnya di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin. Baik teman, balik ke sini. Balik ke sini. Di antara kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, Allah menirai, menghalangi kolbumu, pemahamanmu untuk memahami wujudnya dengan apa? Dengan sesuatu yang wujud itu tidak ada bersamanya. Nyambung nggak? Mulai nyambung, mulai hancur nih otaknya nih. Bahasanya itu, pilihan bahasanya keren. Aras itu makhluk. Kursiul wasi'u kursiyuhus samawati wal ard. Maha luas kursi Allah. Langit makhluk. Oke, surga makhluk. Neraka baru kenceng nih makhluknya. Surga ingatnya kawin ya. Itu semua makhluk, dan orang terhalang untuk menembus kesadarannya bertuhan karena si makhluk-makhluk itu. Maka di kalangan ulama kita ada dua aliran, ada ahli kalam, ahli akidah, ada ahli ma'rifat. Kalau ahli kalam membuktikan wujud Allah dengan alam, dengan adanya, apa buktinya ada Allah? Alam ini ada, pasti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta itu? Dialah Allah Subhanahu. Ini teori siapa? Ahli kalam, ahli akidah. Atau pakai ayat, Qul huwallahu ahad, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, ya, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Ya, itu ada di Quran beberapa kali. Oke. Jadi ahli kalam, ahli tauhid, ahli akidah yang kita sebut imam ahlu sunnah, mau singa aswaja, mau harimau aswaja, apalagi jangan sampai ada monyet aswaja, ya singa mau boleh, tapi jangan ngaum mulu. Yang nggak pantas dicakar jangan dicakar. Ini kadang teman sendiri dicakar, karena dia hidup hanya untuk berdebat, bukan untuk mengenal Allah yang dia perdebatkan. Ada kelompok kedua, ini Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan, orang yang mengenal Allah tidak perlu dengan wujud alam, yang alam ini tidak ada bersama Allah. Aras alam, langit alam, gunung alam, matahari alam. Kalau kelompok pertama tadi, gimana cara membuktikan wujud Allah? Lihatlah langit, bumi, matahari, semuanya ada karena diadakan Allah. Ini ilmuwan ahli kalam.
Kalau ahlu sunnah yang ahli ma'rifat gimana ngomongnya? Kata Ibnu Taimiyah, kenapa engkau membuktikan wujud Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya bersama Allah? Alam ini dia tidak pernah menyekutui wujud Allah, tidak pernah membersamai wujud Allah, karena Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri, sampai nanti sendiri. Dia dulu Esa, sekarang Esa, sampai nanti Esa. Maka cara mewujudkan Allah gimana? Cara membuktikan wujud Allah gimana? Buktikan wujud Allah itu dengan wujud dia sendiri, dengan sifat dia sendiri. Gimana caranya Bang Dik? Buktikan Allah itu ada dengan sifat wujud Allah itu sendiri. Gimana? Tubuh ini, oke, ada rambut di situ, betul? Rambut. Rambut ini tumbuh nggak? Bang Dik pernah nggak menumbuhkan rambut? Nggak pernah? Nah, ini mengenal sifat Allah ini macam-macam. Ambil satu sifat saja, muhyi dan mumit. Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Bukti Allah itu ada, bukan saya yang menciptakan diri saya sendiri, bahwa sifat hayat dia, sifat dia menghidupkan, mematikan, nyata pada diriku. Bahwa rambut ini tidak pernah aku tumbuhkan, dialah yang menumbuhkan. Dan rambut ini tumbuh karena keberkahan daripada hembusan sifat hayatnya. Selesai. Gimana Bang Dik? Sesat nggak tuh? Jadi kita nggak perlu kemudian melihat matahari kejauhan. Ya. Rasakan efek sifat Allah itu pada diri kita sendiri. Rasakan efek perbuatan Allah itu pada diri kita sendiri. Itu level 1. Baru level 1 tuh. Ya, baru level 1 ya, baru di sifat-sifat yang standar lah dikenali orang. Kalau ahlullah mereka lebih kepada yang lanjutannya lagi, ya zauq, dengan rasa. Ya. Kira-kira maka Imam Ibnu Abbad ya, apa kata beliau? Ini salah satu Imam Syazili ya. Annama siwallah, ini kesepakatan ahli ma'rifat dari kalangan ahli sunnah. Annama siwallah admun mahdun min haitsu zatih. Selain Allah itu dianggap tidak ada sama sekali dari sisi Allah. Bukan dari sisi Bang Dik, bukan dari sisi saya. Teman-teman ini ada enggak di sisi Allah? Tapi dari sisi teman yang lain? Oke. Dari sisi wujud si hamba, maka alam ini ada. Tapi dari sisi wujud Allah, alam ini tiada. Saya mau tanya, setelah Allah menciptakan alam, Allah berdua enggak dengan alam? Ini pertanyaan jebakan. Allah dulu sendiri, benar? Lalu Allah menciptakan alam. Allah jadi berdua enggak? Tetap sendiri? Antum sahih akidahnya ya. Nanti kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, man rabbuka? Jawabnya kenceng itu. Ya. Allahnya kenceng itu, kaget nanti malaikat mungkar nakir. Insya Allah. Apa dalil dari kalam ini? Surah ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Maka Bang Dik, kalau lagi melihat peran Allah pada si rambut, itu lagi nyaksiin wajah Allah. Maka wajah, ini yang masih boleh dijelaskan. Wajah Allah itu dilihat dari dua sisi. Tolong dihafalkan, satu wajah uluhiyah. Coba, wajah yang disebut wajah mana? Ini apa ini?
Maka wajah itu sesuatu yang ditatap, itu wajah namanya. Apa yang diartikan wajah? Sesuatu yang ditatap. Sudah? Oke? Oke. Yang disebut wajah uluhiyah, wajhullah. Wajhullah disebut wajhullah, wajah uluhiyah. Ada dua, wajah uluhiyah, wajah rububiyah. Uluhiyah itu Allah menatap kepada dirinya sendiri. Di saat Allah menatap dirinya sendiri, maka keluarlah ayat ini. Segala sesuatu binasa kecuali hanya wajahnya. Ini wajah disebut wajah uluhiyah. Bukan wajah begini, bukan. Wajah di situ bisa diartikan zat. Bisa diartikan apa? Zat. Segala sesuatu binasa kecuali zatnya. Maka Allah menatap zatnya, itu istilahnya apa? Wajah uluhiyah. Ulangi. Allah menatap zatnya disebut apa? Karena Allah menatap zatnya, maka yang lain selain dia binasa. Paham? Oke. Ketika Bang Dik melihat rambut yang tumbuh, ya, tubuhnya bukan tumbuh tapi maju ya, perutnya. Ada kemajuan perut. Jadi tubuh kita bukan lagi naik tapi mengembang ya. Betul ya? Tapi kuku kalau dipotong tetap aja tumbuh terus kan? Maka di saat kita menatap, ini bukan aku yang menumbuhkan, ini Allah yang menumbuhkan. Kita sedang menatap salah satu sisi dari wajah Allah, tapi bukan wajah uluhiyah. Karena sudah ada tubuh ini, sudah ada rambut. Apa itu? Wajah, sifat dan perbuatannya, yaitu Al-Muhyi wal-Mumit, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Jadi yang disaksikan tetap Allah. Ahli kalam memandang tubuh, dia terhijab oleh tubuh ini. Tapi ahli marifat lihat tubuh, bukan tubuh yang terlihat, perbuatan Allah yang terlihat, sifat Allah yang terlihat. Yang dipandang sama, tapi cara pandang berbeda. Sama-sama ngeliatin Bang Dik. Kalau saya ngeliatin Bang Dik kayak abangku. Tapi kalau mas-mas ngeliat Bang Dik apa? Apa artis gitu ya? Orang gendut gitu ya? Kalau mbak-mbak apa nih? Aku rela yang jadi yang ketiga, yang keempat gitu ya. Mohon maaf, canda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Enggak berat toh pengajian malam ini? Berat. Ini yang masih boleh di sharing. Yang boleh ini kita ulang terus biar rohani kita bahagia. Ya. Ciri-ciri cinta kepada Allah, duduk ngapain? Ngomongin Allah. Ya. Ngomongin Allah, nggak ngomongin apa-apa. Ya sesekali ngomongin yang lain. Ahlullah itu kemana aja dia duduk dia ngomongin Allah. Ya. Atau ngomongin kekasih Allah, ngomongin pewaris ilmu kekasih Allah. Maka doakan nanti teman-teman ribat sebagian ya besok perjalanan 100 hari ayahanda saya dan sekaligus ziarah ke silsilah Tariqat Naqsyabandiyah di Sumatera ya, Sumatera Barat khususnya. Doakan kami lancar-lancar aja. Amin. Karena di sana sini tentu ada saja kendala pastinya. Karena orang-orang Sumatera Barat khususnya belum terbiasa dengan tradisi ziarah. Gak kayak orang Jawa, orang Banten, orang Sunda itu dengan ziarah itu udah biasa. Seneng kalau mbahnya, gurunya diziarahi. Kalau ini malah enggak, kita ziarahin malah dihalangin kadang sama anaknya, keturunannya. Itu kita juga bingung. Loh kita mau menziarahi ulama kita yang merupakan kakek dia, ya mungkin atuk dia, tapi dia malah kemudian menghalang. Kita juga heran ya. Tapi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah bagi saya. Ini bagian dari perjuangan. Ya, doain teman-teman kita besok lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau kekasih Allah apa yang dia ceritakan?
menceritakan Allah. Kalau kekasih duit yang diceritain duit, gimana cari duit. Kalau kekasih manusia yang diceritakan, ya si manusia itu. Begitulah terus. Nah, ahlullah, kekasih-kekasih Allah, dia melihat manusia, lihat duit itu bukan si manusia dan si duitnya. Kalau ahlullah melihat duit, yang dilihat adalah sifat Allah maha memberi rezeki dan membuat kekaya. Jadi mereka kalau sudah begitu boleh kaya. Kalau enggak boleh kaya dulu, zuhud dulu. Ya. Baik. Saya tanya lagi sebelum kita pindah bab. Allah dulu sendiri? Setelah menciptakan alam, Allah menjadi sendiri atau menjadi dua? Betul nih. Serius nih. Ya, benar. Ya. Maka hubungan kita dengan Allah itu ada dua. Ini yang kita ulang, mungkin saya ngulangnya udah puluhan kali. Surat Sad ayat 27, surat Sad 72 ya. Surah Al-Hijr ayat 27 ya. Bahwa Allah itu hubungannya dengan kita dua. Aku menciptakan manusia dari tanah, lalu setelah sempurna si tanah itu wadahnya, aku hembuskan rohku, yaitu Ruhullah Ahmad. Maka untuk mendekat kepada Allah ada dua jalur, satu penciptaan, satu hembusan. Penciptaan itu jalurnya menjalankan syariat. Sedangkan hembusan Allah, hembusan Ruhullah itu dengan makrifat. Gitu ya. Emang malam ini agak sedikit berat ini. Jadi kita kalau ke Allah gimana cara hubungannya? Satu, hubungan hamba yang dicipta dengan pencipta. Hubungannya menjalankan apa? Syariat. Tapi jangan berhenti di situ. Berhenti di situ ibadah terasa beban. Cuma kalau antum nggak mau naik ke yang kedua nggak apa-apa, kita nggak maksa juga. Tapi jangan ingkari ilmu ma'rifat, cukup uskut, tadri. Kalau nggak paham diam, jangan ingkar supaya tidak diharamkan Allah mendapatkan rahasia ini. Gitu. Yang kedua, ma'rifat. Jadi yang pertama bersyariat, yang kedua berma'rifat. Oleh karena itu hamba yang disebut al-insan al-kamil, dia mesti bersyariat, dia mesti berma'rifat. Kalau kurang ma'rifatnya, berarti dia menyembah, tidak tahu yang dia sembah kecuali hanya sebatas zat yang nyuruh-nyuruh, yang ngancam dengan neraka, yang ngasih iming-iming dengan surga. Itu hubungan penciptaan. Jadi kalau nyembah Allah itu hubungannya cuma hubungan penciptaan, ibadah antum nanti jadi hambar. Tapi kalau menyembah Allah dengan ma'rifat, muncullah cinta. Muncullah rasa cinta. Itu bedanya ya. Nah, kita dua paket ma'rifat ini kita ajarkan. Dua paket jalan ini, jalan yang pertama, jalan yang kedua, dua-duanya diribat insya Allah diajarkan. Kita nggak satu-satu, ya. Insya Allah. Ada sebuah hadis di Sahih Bukhari, Nabi mendendangkan syair yang didendangkan orang. Ini Nabi ini suka juga dengan syair. Ada seorang penyair namanya Labid. Nabi lagi kerja bakti, Bang Dik. Nabi ini suka kerja bakti. Lagi kerja bakti Nabi mendendangkan ya. Asdaqu kalimatin qalaha syair ala kullu ma khalallahu batil. Apa kata Nabi? Ya kalau didendangkan kira-kira terjemahannya, seindah-indah kalimat yang dinyanyikan, didendangkan oleh seorang penyair seniman adalah segala sesuatu selain Allah tiada. Jadi ajaran tentang bahwa Allah itu hanya sendiri dan selalu sendiri, itu ajaran langsung dari Quran dan
sunnah. Siapa yang meyakini dirinya ada bersama Allah, syirik. Yang meyakini surga neraka ada bersama Allah, dia syirik. Karena surga neraka itu makhluk, Allah itu khalik. Tapi kalau dia mengatakan surga neraka ada, diadakan oleh Allah, baru akidah dia benar. Oke. Seandainya surga neraka tidak Allah ciptakan, jangan begini Bang Dik, kalau Bang Dik ngomong seandainya surga neraka gak ada, nanti mah kelompok saklek dibilang Bang Dik kafir. Loh, surga neraka ada, ente kok tolak? Robiah Adawiyah nggak ngomong begitu. Robiah Adawiyah mengatakan seandainya Allah tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, apakah engkau masih mau menyembahnya? Terima kasih sudah berkunjung di channel Cahaya Kolbu.